Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada demonstrasi kontekstual modul 1.1. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai guru penggerak dalam 3 tahun terakhir. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Reti Sudarsi, saya calon guru penggerak angkatan ke-7, kelas 6B dari SMA Negeri 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai guru penggerak yang akan saya sampaikan ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, inovatif. Nilai pertama yaitu berpihak pada murid. Hal yang saya lakukan diantaranya yang pertama, melakukan diagnostic assessment untuk memetakan latar belakang murid. Yang berikutnya, mendampingi dan melatih lomba debat walau dukungan dari sekolah kurang. Bahkan mungkin saat dukungan dari sekolah tidak ada, tetapi karena murid begitu antusias untuk mengikuti perlombaan tersebut, maka saya sebagai guru dan juga sebagai pelatih lomba debat akan selalu mendampingi, baik itu berupa material maupun spiritual. Berikutnya, saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten atau proses. Selanjutnya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk. Dan selanjutnya, menghargai pendapat murid dalam setiap kegiatan. Gambar di bawah, gambar yang paling kiri menunjukkan aktivitas saya bersama murid saya saat kami latihan debat. Selanjutnya, aktivitas di kanan adalah gambar aktivitas ketika saya melakukan proses pembelajaran menggunakan model diferensiasi konten. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu mandiri. Kegiatan yang saya ikuti pertama, mengikuti pelatihan secara mandiri. Pelatihan di sini bermaksud untuk meningkatkan atau menajamkan kemampuan saya, baik itu kompetensi pedagogik saya maupun kompetensi sosial saya. Berikutnya, saya juga aktif mengikuti kegiatan Forum MGMP Bahasa Inggris di Kabupaten. Saya juga mengikuti forum diskusi guru bahasa Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya juga mengikuti bimbingan teknis tentang berbagai model pengajaran. Saya juga mengikuti bimbingan teknis tentang IT, sehingga dalam memberikan materi pembelajaran, saya tidak ketinggalan zaman dan saya mampu mengikuti perkembangan zaman yang diharapkan bisa membuat murid lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, saya juga melakukan pengembangan diri seperti penulisan best practice, penulisan penelitian tindakan kelas, dan juga penulisan buku. Buku di sini saya terbitkan dan saya ISBN-kan. Gambar ini menunjukkan aktivitas saya sebagai seorang guru yang mandiri. Gambar pertama adalah saat saya mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya. Gambar kedua adalah ketika saya mengikuti pelatihan model pembelajaran STEM di BBGP DIY. Berikutnya, kegiatan ketika saya mengikuti bimbingan mengenai extensive reading yang dilaksanakan oleh P4TK Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Dan gambar terakhir adalah gambar ketika saya mempresentasikan hasil penulisan best practice saya.
Nilai guru penggerak yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah saya mampu bekerja sama, bersinergi, berkoordinasi dengan sebuah pihak untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang lebih baik. Hal yang saya lakukan, bekerja sama dengan murid dalam melakukan diagnostic assessment, bekerja sama dengan murid dalam diferensiasi produk, berkoordinasi dengan orang tua murid dalam penyelesaian masalah, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam proses pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam proyek P5, berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam kegiatan sosial, dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dari sekolah lain dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Foto-foto berikut menunjukkan bagaimana peran saya sebagai seorang guru penggerak dalam menerapkan nilai kolaboratif. Gambar pertama adalah ketika saya atau sekolah mengundang pihak orang tua murid dalam penyelesaian masalah. Pihak kedua atau gambar kedua, ketika saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya dalam pembimbingan proyek P5. Selanjutnya, gambar ketiga menunjukkan aktivitas sosial ketika kami mengunjungi salah satu warga sekolah yang sedang tertimpa musibah atau sakit. Dan gambar terakhir adalah bukti ketika saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dari sekolah lain dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya adalah nilai reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu menggunakan hal-hal yang sudah saya lakukan sebagai cerminan untuk perbaikan kegiatan yang akan dilakukan berikutnya. Hal yang pertama yang sudah saya lakukan adalah menggunakan hasil reflektif untuk kegiatan selanjutnya, melakukan refleksi sebelum dan sesudah proses pembelajaran, menggunakan peristiwa positif dan negatif dalam penentuan proses pembelajaran, dan juga melakukan pembelajaran berdasar diagnostic assessment. Gambar di bawah menunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan murid-murid saya yang menunjukkan kedekatan saya dengan murid-murid saya. Itu adalah sebagian dari peristiwa positif yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu nilai inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu memiliki dan menciptakan sebuah ide atau inovasi baru agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Hal yang saya lakukan adalah saya menulis buku kumpulan puisi berbahasa Inggris dan ber-ISBN. Tujuannya adalah puisi-puisi tersebut dapat saya gunakan dan juga orang lain atau guru dari sekolah lain gunakan dalam mengajarkan materi poem dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, saya juga menulis diktat mata pelajaran bahasa Inggris. Saya juga menulis buku bersama rekan sejawat dari sekolah lain. Saya melakukan penelitian tindakan kelas. Saya menulis best practice, dan saya juga mengikuti lomba tentang kegiatan pembelajaran, dan tentunya lomba tersebut adalah lomba untuk guru. Bukti kalau saya sudah menerapkan nilai inovatif adalah gambar pertama menunjukkan buku kumpulan puisi dalam bahasa Inggris karya saya, dan gambar kedua menunjukkan saat saya menyerahkan buku tersebut di perpustakaan sekolah. Gambar ketiga adalah
bukti bahwa saya sudah mengikuti kegiatan perlombaan untuk guru. Satu hal sebelum mengakhiri presentasi ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa education is a process to humanize human being. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses untuk memanusiakan manusia. Dan sebelum mengakhiri, izinkan saya membacakan potongan atau penggalan puisi karya saya sendiri yang mencerminkan bagaimana seorang guru. Puisi tersebut saya beri judul Long Life Learners. Have you ever imagined how teachers improve their knowledge? Have you ever thought about it? About how teachers improve the quality of teaching? Don't you know that teachers are long life learners? Dalam kesempatan ini, puisi saya akan menyampaikan bahwa seorang guru adalah seorang pembelajar sepanjang hayat yang selalu dituntut untuk belajar sampai kapanpun agar proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Demikian tadi presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.